Yang terhormat Dekan Fakultas Ekonomi Ibu Nurjana SE MSI, dan yang saya hormati Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Ibu Rafika Asaf SE MSI, dan yang saya hormati juga Bapak KPS Manajemen yaitu Bapak Dr. Rudianto SE MM, dan yang saya hormati Bapak KPS Ekbang yaitu Bapak Muhammad Sukri SE MSI, dan para dosen sebagai narasumber, serta pembimbing saya yang saya hormati juga Ibu Erwina SE MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenankan saya Rian Ruben Bujang Ritu, NIM 19 023 61 201 150, yang akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Kinerja Aparat pada Desa Ilan Batu, Uru, Kecamatan Walendrang Barat, Kabupaten Luwu. Adapun latar belakangnya yaitu desa merupakan wilayah yang penduduknya saling mengenal, bergotong royong, adat istiadat yang sama, tata aturan mempunyai langkah serta cara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatannya. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah disebut bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasan-batasan wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus wilayah setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rumusan masalah. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh gaya kepemimpinan kepala desa terhadap kinerja aparat pada Desa Ilan Batu, Kecamatan Walendrang, Kabupaten Luwu. Adapun kerangka pikir, objeknya yaitu kantor desa Ilan Batu Uru. Variabel gaya kepemimpinan saya ambil dari teori Rifai yang memiliki indikator sebagai berikut, yaitu 1. Watak, 2. Visi, 3. Kemampuan, 4. Memberi motivasi, 5. Memberi arahan, 6. Melakukan evaluasi. Kemudian variabel kinerja aparat saya ambil dari teorinya Mangkunegara 2009. Adapun indikatornya yaitu kualitas, kuantitas, pelaksanaan tugas, dan tanggung jawab. Kemudian rekomendasi. Hipotesis. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah dalam penelitian ini, diajukan hipotesis sebagai berikut. Diduga bahwa gaya kepemimpinan kepala desa berpengaruh positif terhadap kinerja aparat Desa Ilan Batu Uru, Kecamatan Walendrang Barat, Kabupaten Luwu. Waktu dan tempat teknik pengumpulan data. Waktu dan tempat penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih 2 bulan, mulai dari November sampai Desember 2021. Adapun yang menjadi tempat penelitian saya adalah kantor desa Ilan Batu Uru, Kecamatan Walendrang Barat, Kabupaten Luwu. Metode dan pengumpulan data. Metode dan pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 1. Kuesioner, 2. Wawancara, yaitu pengumpulan data melalui wawancara secara langsung dan para informasi peneliti. Jenis dan sumber data.
jenis data, yaitu data kuantitatif, data kualitatif, kemudian sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Populasi dan sampel. Populasi adalah jumlah keseluruhan dari suatu satuan atau individu-individu di karakteristiknya hendak diteliti, dan satuan-satuan tersebut dinamakan unit analisis. Adapun berupa orang-orang, institusi-institusi berbeda-beda dari teori Jaranto 1994. Populasi dalam penelitian adalah seluruh sumber daya manusia yang terlibat dalam struktur organisasi kantor, desa, Ilan Batu, Uru, Kecamatan Lendrang Barat, Kabupaten Luwu, berjumlah 19 orang. Sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti menurut Jarod 1443. Dalam penelitian ini mengumpulkan sejumlah jenuh, yaitu pengambilan sampel berdasarkan jumlah populasi yang ada. Maka jumlah sampel yang dipilih adalah sesuai dengan jumlah seluruh sumber daya manusia yang terlibat dalam struktur organisasi kantor, desa, Ilan Batu, Uru, Kecamatan Lendrang Barat, Kabupaten Luwu, berjumlah 19 orang. Teknik dan analisis data. Sugiono dan Hartiwi 2014. Statistik deskriptif. Dalam statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa harus membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Penelitian yang dilakukan pada populasi tanpa diambil sampel jelas akan menggunakan statistik deskriptif dalam analisisnya. Dalam statistik deskriptif antara lain adanya penyajian data melalui tabel, di mana tabelnya itu ada kolom sangat setuju diberi skor 5, setuju skornya 4, cukup setuju skornya 3, tidak setuju skornya 2, dan sangat tidak setuju skornya 1. Kemudian uji validitas. Uji validitas adalah tingkat kehandalan alat ukur yang digunakan instrumen. Dikatakan valid berarti menunjukkan alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data ini valid atau dapat digunakan untuk mengukur apa yang harusnya diukur. Menurut Sugiono 2014. Dengan demikian, instrumen yang valid merupakan instrumen yang benar-benar tepat untuk mengukur apa yang hendak diukur. Penggaris dinyatakan valid jika digunakan mengukur panjang, namun tidak valid untuk mengukur berat. Uji validitas berguna untuk mengetahui apakah ada pernyataan kuesioner yang akan dibuang, diganti karena dianggap relevan. Instrumen dianggap valid jika lebih besar dari 0,3 atau biasa juga dengan membandingkan dengan R tabel. Uji reliabilitas. Uji reliabilitas berguna untuk menetapkan apakah instrumen yang dalam hal ini kuesioner dapat digunakan lebih dari satu kali, paling tidak oleh responden
yang sama akan menghasilkan data yang konsisten. Dengan kata lain, rehabilitas instrumen mencirikan tingkat konsistensi kriteria suatu instrumen. Penelitian dikatakan rehabilitatif dengan menggunakan teknik ini bila koefisien rehabilitas lebih dari 0,6. Analisis regresi linear sederhana adalah secara linear antara satu variabel independen X dengan variabel dependen Y. Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen, apakah positif atau negatif, dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel dependen mengalami kenaikan atau penurunan. Data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio. Adapun persamaan regresi linear sederhana adalah sebagai berikut. Y sama dengan A plus BX. Keterangan Y dikatakan sama dengan kinerja aparat, S gaya kepemimpinan kepala desa, A konstanta nilai Y apabila X sama dengan 0, B sama dengan koefisien regresi atau nilai peningkatan ataupun penurunan. Kemudian uji T digunakan untuk mengambil apakah dalam metode regresi variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Piatno 2008, variabel dependen pada penelitian ini yakni gaya kepemimpinan kepala desa, sedangkan variabel dependen ialah kinerja aparat. Analisis determinan atau R kuadrat. Analisis determinan digunakan untuk mengetahui sumbangan pengaruh variabel dependen terhadap variabel dependen. Koefisien ini menunjukkan besar presentasi variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variasi variabel dependen. Ya, itu tadi hasil presentasi dari proposal saya. Sekian dan terima kasih.